Salam NC-Tuber. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kenikmatan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahukah kamu, sekolah pertama di Indonesia yang dimiliki oleh putra bangsa kita? Tentu, pastinya kita akan menjawab Taman Siswa. Sekolah ini memiliki gagasan yang terbilang menarik bagi para pemerhati di bidang pendidikan pada kala itu. Dalam sejarah, ternyata Taman Siswa pernah dikunjungi oleh beberapa tokoh-tokoh dunia untuk memahami akan konsep menarik pembelajaran di Taman Siswa. Di antaranya adalah Rabindranath Tagore yang berasal dari India dan Maria Montessori yang berasal dari Italia. Kedua orang ini merupakan contoh tokoh-tokoh terkenal di dunia pada masanya. Membanggakan kan? Tapi, tahukah kamu, siapa pendiri Taman Siswa? Yaps, pastinya kita menjawab Ki Hajar Dewantara. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tokoh pendidikan Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantara ya. Tetap stay tune di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Cekidot! Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahir Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Dia adalah pelopor pendidikan bangsa, sejak Indonesia masih berada di bawah jajahan kolonial. Kata-kata Ki Hajar Dewantara yang paling dikenang yaitu, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Kata-kata itu pun kini menjadi semboyan pendidikan Indonesia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Melansir buku Visi Pendidikan Ki Hajar Dewantara tahun 2013 yang ditulis oleh Bartolomeus Sambo, Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga bangsawan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Berikut ini beberapa kisah tentang Ki Hajar Dewantara yang dapat Ensiklopedia TUP rangkum. Pernah dipecat dari kampus. Darah bangsawan membuatnya bisa belajar di Europese Lagere School, ELS, atau Sekolah Dasar Belanda selama 7 tahun di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara melanjutkan sekolahnya di Quick School atau biasa disebut Sekolah Guru di Yogyakarta. Dia pun mendapat kesempatan untuk menempuh Sekolah Dokter Jawa di School Fit Opleiding van Indische Artsen yang disingkat Stovia atau Sekolah Dokter Bumiputra. Ki Hajar Dewantara menjadi mahasiswa di Stovia mulai tahun 1905 sampai tahun 1910. Tak lama setelahnya, Ki Hajar Dewantara dikeluarkan dari Stovia karena sakit serta ada masalah politik. Dia dianggap menjadi pemicu timbulnya pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui sajak yang ia bacakan. Sajak tersebut menggambarkan keperwiraan Ali Basa Sentot Prawirodirjo, seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Kerja sebagai wartawan. Dikeluarkan dari sekolah tak membuatnya putus asa. Ki Hajar Dewantara menambah banyak pengalamannya dengan bekerja sebagai wartawan. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis handal. Dia pun menjadi salah satu wartawan yang dikenal dengan tulisannya yang komunikatif, tajam, serta patriotik sehingga mampu menumbuhkan semangat anti penindasan atau anti kolonial bagi pembacanya. Dia menulis di beberapa surat kabar, seperti Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. 3 serangkai. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908,
Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia yang pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Dr. Ernest Francois Eugene Dawes Dekker atau biasa juga disebut Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai tiga serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij yaitu partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret tahun 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Komite Bumi Putra. Semangatnya tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Pada masa itu, masyarakat di Indonesia tidak memiliki akses pendidikan. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak keturunan Belanda dan kaum priai. Ketimpangan ini mendorong Ki Hajar Dewantara untuk terus mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul, Als ik ins Nederlander was, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna, seandainya aku seorang Belanda, dan Een voor allen maar ook allen voor een, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga, di mana kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dawes Dekker. Pengasingan. Kedua tulisannya membuat pemerintah Hindia Belanda geram. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Dawes Dekker dibuang di Kupang sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus tahun 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Di dalam masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara aktif bersosialisasi di dalam organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging atau disebut Perhimpunan Hindia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesisch Persbureau, atau Kantor Berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Kesempatan di pengasingan dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte. Ijazah itulah yang kemudian dapat membantunya mendirikan berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara diperbolehkan kembali ke Indonesia. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Mendirikan Taman Siswa. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Pendirian Taman Siswa ini ditujukan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari pembodohan dan penindasan. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada tanggal 1 Oktober tahun 1932. Dengan kegigihan dalam memperjuangkan haknya, ordonansi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.
kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat yang biasa disingkat Putra pada tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Makna semboyan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 semboyan yang jadi pegangan bagi pendidikan di Indonesia. Semboyan tersebut dalam bahasa Jawa, yang berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Arti dari semboyan tersebut adalah 1. Ing ngarso sung tulodo yang artinya di depan memberi teladan. Ing berarti, di, ngarso berarti, depan, sung berarti, jadi, dan tulodo berarti, contoh, atau panutan. Maknanya, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. 2. Ing madio mangun karso yang di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Ing berarti, di, madio berarti, tengah, mangun berarti, membangun, dan karso berarti, semangat atau niat. Maknanya, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide untuk berkarya. 3. Tutwuri handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Tutwuri berarti, di belakang, atau mengikuti dari belakang dan handayani berarti, memberikan semangat. Maknanya, guru harus berada di belakang untuk bisa memberikan dorongan, arahan dan semangat. Akhir hidup. Setelah merdeka, Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Namun, tak ada yang bisa melawan waktu. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 1959, di usia 70 tahun, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta. Dia dimakamkan di Taman Wijaya Brata, di kota kelahirannya, Yogyakarta. Sebagai penghormatan atas jasa dan perjuangan Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, pada tanggal 16 Desember tahun 1959, pemerintah memberikan julukan Bapak Pendidikan kepada beliau melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Pemerintah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, sebelumnya, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Ajarannya yakni ing ngarso sung tulado, ing madio mangun karso, tut wuri handayani, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa, koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Semoga bermanfaat dan nantikan terus video-video selanjutnya di channel Ensiklopedia Tube ini ya Sobat, Ensituber. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, serta selalu berolahraga agar badan kita selalu sehat. Salam.